Fakta random yang belum pernah kamu dengar. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Dengan ketinggian mencapai 21,9 km dan diameter basalnya yang mencapai 600 km. Kupu-kupu mencium dengan antenanya, mengecap dengan kakinya, dan menggunakan belalainya untuk menghirup seperti sedotan. Permukaan paru-paru manusia jika dibentangkan seluas lapangan tenis. Terumbu karang dapat bercahaya dalam gelap karena adanya organisme bioluminescent yang hidup di dalamnya. Mengunyah permen karet saat mengupas bawang mencegah kita menangis. Dengan mengunyah permen karet inilah otot wajah dan mata akan bergerak dengan baik. Saat otot wajah bergerak, hal ini akan mencegah mata pedih. Mengunyah juga akan membuat Anda lebih cepat menghirup uap bawang sebelum ia sampai ke mata Anda. Kota Tokyo, Jepang memiliki lebih dari 37 juta penduduk, menjadikannya kota terpadat di dunia. Sebagai pusat politik Jepang sejak tahun 1603, Tokyo adalah ibu kota dan pusat ekonomi serta informasi. Di tengah-tengah kota terdapat istana kekaisaran yang dulu merupakan Puri Edo. Di sekitar istana terdapat National Diet Building, dalam kurung, gedung parlemen, kementerian-kementerian, dan distrik-distrik bisnis. Tokyo Metropolis terletak di wilayah Kanto bagian selatan, kira-kira berada di tengah kepulauan Jepang. Di timur berbatasan dengan Sungai Edogawa dan Prefektur Chiba, di barat dengan pegunungan dan Prefektur Yamanashi, di selatan dengan Sungai Tamagawa dan Prefektur Kanagawa, dan di utara dengan Prefektur Saitama. Wilayah megalopolis Tokyo atau wilayah Tokyo Raya terdiri dari Tokyo dan 3 prefektur tetangganya Saitama, Chiba, dan Kanagawa. Daerah ini adalah rumah bagi sekitar 30% dari total populasi Jepang. Wilayah ibu kota nasional terdiri dari Tokyo dan 7 prefektur di sekitarnya, yaitu Saitama, Chiba, Kanagawa, Ibaraki, Tochigi, Gunma, dan Yamanashi. Kuda laut adalah satu-satunya spesies di mana jantan yang mengandung dan melahirkan anak. Kuda laut memiliki sistem kehamilan yang terbalik. Setelah pembuahan, telur dipindahkan ke kantong induk jantan untuk berkembang. Pada fase ini, ayah kuda laut menginvestasikan waktu dan tenaga yang cukup besar. Di kantong induk jantan, telur kuda laut akan menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan itu berlangsung 14-28 hari. Setelah periode tersebut, kuda laut jantan pula yang melahirkan para benur. Namun, anak-anak kuda laut itu terus diintai oleh predator selama beberapa minggu pertama kehidupan mereka. Cuma sebagian kecil yang bertahan sampai dewasa. Betina memberikan telur-telur kuda laut ke pasangannya supaya bisa mencurahkan energinya memproduksi lebih banyak telur segera setelah menyimpan kloter telur sebelumnya. Oleh sebab itu, segera setelah si jantan melahirkan, kuda laut betina hamil lagi. Melalui cara itu, pasangan kuda laut bisa menghasilkan dan mengerami telur terus-menerus selama musim kawin. Mereka memaksimalkan jumlah keturunan yang bisa bertahan hidup. Strategi reproduksi yang juga disebut brooding ini ideal untuk ikan yang menghasilkan telur dalam jumlah kecil. Namun, pembuahan eksternal semacam ini juga berisiko. Hanya sedikit benur kuda laut yang bisa bertahan dan sulit bagi kuda laut untuk memperhatikan ribuan telurnya. Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Hal ini dikarenakan bobot mereka yang sangat besar. Rata-rata gajah memiliki berat 8.000 pon atau sekitar 3.628 kg, yang artinya 2 kali lipat berat mobil pick-up. Gajah dapat bergerak sekitar 10-15 mil per jam. Berat 8.000 pon itu hanya berat rata-rata gajah muda. Gajah dewasa bahkan dapat memiliki berat badan sampai 12.000 pon hingga 16.000 pon. Selain memiliki tubuh yang tambun, gajah memiliki pergelangan kaki yang tidak dapat ditekuk untuk menyiapkan lompatan. Telapak kakinya pun tidaklah lentur untuk menopang tubuhnya jika ia melompat. Jika kita melihat kerangka gajah, tulang kaki mereka merujuk lurus ke arah tulang rusuk. Desain ini merupakan bentuk kerangka yang menopang berat tubuhnya. Nah, desain tulang kaki yang dekat dengan rusuk sangat tidak mendukung gajah melakukan lompatan karena membahayakan organ dalam tubuhnya. Ukuran badannya yang besar merupakan bentuk pertahanan diri gajah dari serangan lawan, sehingga ia tidak perlu berlari kencang atau melompat untuk menakuti musuh. Predator utama gajah bukanlah singa atau harimau, melainkan hanya manusia. Ketika merasa terancam, gajah akan mengeluarkan suara nyaring untuk memanggil kawanan gajah membentuk lingkaran cincin yang melindungi gajah-gajah muda. Kendati tidak dapat melompat, gajah merupakan hewan yang cerdas. Ia memiliki otak seberat 5 kg yang dapat menyimpan berbagai memori. Gajah juga dapat mengerti kesedihan, humor, kerjasama, dan mampu belajar. Itulah sebabnya gajah dapat mengingat setiap instruksi manusia dengan baik.
Belut listrik Amazon dikenal dengan nama ilmiah Electrophoros electricus. Belut listrik Amazon adalah spesies ikan air tawar yang berasal dari sungai Amazon dan sungai-sungai terkait di Amerika Selatan. Mereka adalah pemangsa nokturnal yang aktif pada malam hari. Salah satu fitur paling mencolok dari belut listrik Amazon adalah kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Mereka menggunakan organ listrik mereka untuk berkomunikasi, mencari makanan, dan bertahan dari predator. Belut listrik Amazon menggunakan listriknya sebagai pertahanan terhadap predator dan juga untuk menangkap mangsa. Listrik yang dihasilkan oleh belut listrik Amazon dapat mencapai tegangan hingga 800 volt. Listrik tersebut diproduksi oleh 3 organ tubuhnya. Mereka memiliki organ sel yang menghasilkan listrik seperti organ utama, organ hunter, dan organ sach. Ketiga organ ini menyusun 4/5 dari seluruh bagian tubuh belut listrik. Meskipun namanya mengandung kata listrik, belut listrik Amazon adalah ikan air tawar dan tidak ditemukan di lingkungan air asin. Mereka memangsa berbagai jenis mangsa, termasuk ikan kecil, katak, dan serangga. Mereka biasanya ditemukan di sungai-sungai yang lebih tenang dan berawa di Amazon, di mana mereka dapat bersembunyi di antara vegetasi air dan lumpur. Belut listrik Amazon diperlakukan sebagai spesies yang rentan karena habitat alami mereka terancam oleh perubahan lingkungan dan aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pencemaran sungai. Mars adalah planet keempat dari Matahari dan merupakan planet terkecil di tata surya. Mars adalah planet terdekat keempat dengan Matahari. Dilihat dari bumi, planet ini tampak seperti bintang merah. Planet ini disebut planet merah karena permukaan Mars mengandung oksida besi. Nama planet ini berasal dari dewa perang Romawi. Diameter planet ini adalah 6.780 km, yaitu sekitar setengah diameter bumi. Jarak rata-rata dari Matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer atau 1,5 SA. Pada kecepatan cahaya 300.000 km atau S dibutuhkan sekitar 13 menit bagi Matahari untuk mencapai Mars. Karena orbit elips Mars, planet ini mungkin yang terdekat dan terjauh dari Matahari. Jarak terdekat dari Mars ke Matahari adalah 206,6 juta kilometer. Jarak terjauh dari Mars ke Matahari adalah 248,2